Selamat pagi, Shalom, sahabat Yesus, cinta Alkitab. Kita buka pertemuan kita hari ini di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan baru, untuk nafas baru. Kami percaya ketika kami masih hidup, kami masih punya harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar kami taruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Roh Kudus-Mu. Maka ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk dalam pembahasan bebas. Kita mau pujikan satu. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita nyanyikan sekali lagi kasih itu. Kasih pasti lemah lembut, yes. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami, kita nyanyikan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan tiada batasnya, kasih Tuhan selalu kudus. Amin. Saya nyanyikan lagu ini saudara berkenaan dengan pembacaan dan pembahasan hari ini. Yang saya mau bahas tentang kasih atau love. Saudara, kita tahu bahwa kasih adalah a foundation. It's a foundation of believers belief. Kita adalah believers, orang-orang percaya. Jadi kasih adalah sebagai dasar atau foundation bagi kehidupan orang percaya. Kasih itu bukan sekedar kata-kata, ada lagunya ya. Kasih bukan juga perasaan emosional atau emotional feeling, saudara. Kasih bukan tentang perasaan atau teori atau kata-kata manis yang menghiburkan. Tetapi kasih atau love adalah tindakan yang nyata dan aktif. Love is real and active action. Sebuah keputusan, kasih juga adalah sebuah keputusan atau decision untuk mengasihi. Tidak berdasarkan apakah mereka layak untuk menerimanya atau tidak. They deserve to receive it or no. Ya, jadi kasih bukan tentang perasaan. Kasih adalah sebuah keputusan untuk mengasihi, apakah mereka layak untuk dikasihi atau tidak. Kasih dalam perkataan. Kasih ini bisa dalam berupa perkataan. Salah satu bentuk kasih yang bisa kita lakukan dan berikan kepada sesama kita adalah dalam bentuk perkataan. Perkataan yang ramah, yang lemah lembut, yang sedap didengar, yang membangun,
yang membangkitkan semangat adalah bukti kasih kita kepada sesama dalam perkataan. Tapi kasih yang diungkapkan dalam perkataan juga bisa berupa suatu hardikan, sesuatu yang keras, perkataan yang keras, ya, suatu teguran, suatu pengajaran. Nah, kita yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita pasti sudah mengerti dan tahu bahwa yang kita hardik, yang kita tegur dengan keras itu bukan orang itu, ya, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri orang itu yang mengikat dia, yang membuat dia mempunyai karakter yang tidak baik dan melakukan perbuatan atau keinginan daging mereka. Contohnya saudara, ketika kita melihat teman yang sedang belanja dengan kita dan mengambil sesuatu dan memasukkan barang tersebut ke dalam tasnya, atau kita sebut dengan kleptomania begitu, ya. Nah, kita yang melihat itu harus menegur teman itu. Matius 18 ayat 15 mengatakan, mengingatkan kita, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah, kita jangan mempermalukan, kasih tidak mempermalukan. Jadi tegurlah dengan lemah lembut dan bukan dengan nada menghakimi. Contoh lain saudara, ketika kita melihat ada orang-orang yang bermain-main dengan roh jahat, dengan memakai susuk misalnya, ya, supaya wajah mereka itu kelihatan cantik atau awet muda gitu, ya, atau digunakan juga untuk pelaris dagangan mereka. Untuk hal seperti ini kita tidak cukup hanya menegur orang tersebut, tetapi kita harus berdoa dan menghardik roh jahat itu untuk keluar dari orang tersebut. Kita tidak bisa berlemah lembut dengan kuasa roh jahat. Ya, kita tidak bisa berteman dengan mereka. Kita harus menghardiknya. Ya, kalau kau bilang kita harus berteman dengan mereka supaya mereka nurut dengan kita, saudara, salah. Kita tidak bisa berteman dengan iblis, dengan roh jahat. Ya, saya sudah katakan dalam pembacaan berikutnya, kalau engkau main-main dengan si jahat, apakah orang jahat, apakah roh jahat, mereka penipu. Tidak akan pernah mereka berikan sesuatu yang baik dengan engkau. Engkau berbaik-baik dengan mereka, mereka akan tusuk engkau dari belakang. Jadi jangan main-main dengan roh jahat, jangan berteman. Jadi kalau engkau bilang, keluar ya, aduh permisi, saya mau numpang lewat loh, saudara. Kita sering dulu waktu kecil kita begitu, ya, karena saya nggak ngerti gitu. Kalau mau pipis misalnya di suatu tempat yang bukan kita, yang belum kita kenal, itu tidak familiar dengan kita permisi, anak babi mau kencing atau segala macam begitu, ya. Nah saudara, jangan ada permisi sama setan. Kuasa di dalam kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita tahu ada roh jahat yang mengikat dia, hardik. Jangan engkau beramah tamah dengan iblis. Jangan engkau bertemanan dengan iblis. Jadi jangan salah paham, ya, atau tersinggung ketika seseorang menegur, menghardik, atau mengajarkan sesuatu kepada kita. Miliki kerendahan hati dan hati yang selalu terbuka untuk teguran, saudara. Saudara, kasih yang disalurkan lewat perkataan ini sangat penting. Karena teguran yang lemah lembut dapat meredakan kemarahan dan hardikan dapat melepaskan seseorang dari belenggu roh jahat. Kata-kata yang bijaksana dapat menghilangkan prasangka dan menyejukkan jiwa orang yang mendengarnya. Amsal 16 ayat 24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah, atau kata-kata yang manis adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang kita. Jadi bagi kita dengan konteks saat ini, ya, dengan media sosial yang begitu banyak, sangat baik bagi kita untuk komen yang membangun, ya, yang memuji dan juga menyenangkan kepada postingan teman-teman di media sosial. Tapi saudara, apakah kita telah melakukannya dengan ketulusan hati, tanpa ada iri hati atau kepura-puraan? Puji Tuhan kalau kita sudah melakukannya demikian. Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Nah, sekarang kasih dalam perbuatan. Selain kasih dapat dinyatakan melalui kata-kata yang baik, yang manis, yang membangun, dan sebagainya, kasih juga harus nyata dalam perbuatan kita. 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berbunyi nyaring dan canang yang gemerincing. Atau kita bisa dibilang omdo, omong doang. Atau ombe, omong besar. Ya. Jadi harus ada realisasi dari kasih kita. Kalau kita sudah perkatakan, harus nyata juga dalam perbuatan. Nah, saudara, ketika kita mengunjungi teman kita yang sakit atau berkomen di media sosial tentang teman yang sedang sakit dan berkata atau menulis, saya doakan ya, biar cepat sembuh. Atau juga ada teman yang minta ketemu kamu, terusnya, oh aku lagi begini, bisa kamu doakan? Oke, saya akan doakan, gitu kan. Tapi apakah kita benar-benar berdoa untuk orang tersebut? Kadang sampai rumah kita lupa. Ataupun di media sosial kita bilang, ya saya doakan, tapi terus engkau ada kesibukan lain, jadi lupa juga. Nah, apakah kita benar-benar berdoa untuk orang tersebut? Kalau kita sudah mengatakan, ya saya doakan ya. Kalaupun kita berdoa, saudara, apakah kita akan doakan itu terus sampai ada pemulihan atau kesembuhan itu terjadi? Atau cuma sekali doang? Ya aku doakan ya. Ya Tuhan, aku berdoa si A, si B sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Selesai. Terima kasih untuk doa tersebut. Tetapi jika engkau sungguh menaruh beban orang itu di dalam hatimu, engkau akan terus doakan. Tidak hanya satu kali. Ya, tidak hanya 1 menit. Tapi akan lebih lagi. Engkau akan ambil tindakan lebih lagi. Berdoa dan berpuasa mungkin. Kau tambahkan dengan berpuasa. You sacrifice for somebody else. Ya, engkau sacrifice untuk sesuatu yang lebih powerful ya. Kita berdoa dan berpuasa itu akan lebih powerful. Nah saudara, kita lihat apa yang dikatakan di Lukas 18 ayat 1. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan hanya 1 kali. Jadi ketika kita berkata bahwa kita akan mendoakan seseorang, kita harus persisten. Gigih, kita tetap gigih untuk mendoakannya. Sampai kita lihat mukjizat Allah dinyatakan untuk orang tersebut. Jadi makin hari kalau kita makin banyak orang yang kita minta didoakan, atau kita makin banyak lihat di Facebook orang-orang yang minta doa kita akan semakin hari itu semakin banyak dan semakin panjang, saudara. Ya, tidak terbatas. Jadi ketika kita mengatakan kepada seseorang juga, ya, contoh yang lain, ampuni saja deh orang dan doakan orang yang menyakitimu, misalnya begitu ya, ampuni deh, dan juga doakan dia begitu. Easy ya, kadang-kadang gampang untuk mengatakan. Nah saya sudah mengalami segala macam kehidupan, up and down, segala macam challenge, segala macam trials dalam kehidupan saya. Jadi saya mengerti ketika saya ada seorang yang dalam posisi sesuatu, dalam challenge dalam kehidupan mereka, saya bisa menempatkan diri saya karena saya mengerti. Saya mengerti ketika orang tidak punya kekurangan, saya mengerti. Saya mengerti ketika orang dalam penderitaan, misalnya abuse gitu. Saya mengerti karena saya pernah ada di sana. Kalau orang mempunyai anak yang challenge gitu, yang
ya melawan begitu. Saya mengerti karena saya pernah ada di dalam sana. Segala sesuatu Tuhan bawa saya untuk bisa menjadikan saya mengerti keadaan orang lain. Hidup saya tidak enak-enak terus, tapi banyak pergolakan, banyak tantangan. Dari situ saya belajar. Dan ketika orang mempunyai masalah yang sama, saya mengerti. Saya menempatkan diri saya pada posisi mereka dan saya tahu bagaimana harus berkata kepada mereka, bagaimana menguatkan mereka. Nah, seperti ini kalau ada seseorang dan kau mengatakan ampuni aja dah kalau ada orang yang jahat atau juga berlaku tidak baik kepada mereka, dan doakan dia, orang yang menyakitimu, misalnya begitu. Nah, saudara, apakah kita juga sudah melakukan hal yang sama ketika ada orang yang menyakiti kita atau menyakiti engkau? Nah, engkau bisa berkatakan itu kepada orang lain, tapi apakah engkau juga melakukannya? Apakah yang kita katakan kepada orang lain, kita praktekkan dalam hidup kita juga? Matius 6 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Saudara, banyak hal dan kejadian di dalam hidup saya yang mengajar saya untuk mengampuni. Pengampunan pada orang-orang yang berbeda, atau pengampunan kepada 1-2 orang yang terus-menerus selama bertahun-tahun. Pengampunan pada hal-hal yang kecil, seperti gosip, ataupun pengampunan pada hal yang besar. Gosip saya anggap enteng ya. Saya tidak akan pengaruh dengan segala macam gosip ya. Jadi, it's something simple for me, sesuatu yang kecil buat saya. Atau saya harus mengampuni sesuatu yang besar, seperti penganiayaan fisik. Ya, saya pernah digebukin, saya pernah ya waktu dulu. Dan saya juga ada penganiayaan mental, physical ya, atau mental abuse juga saya pernah mendapatkan. Jadi apa yang dari kecil sampai yang besar saya bisa tahan karena saya sudah melewatinya bersama Yesus. Dan saya juga mengampuni hal-hal yang kecil ya. Baru-baru ini saudara, tahun lalu mesin nggak tahu nih, setiap winter tahun lalu washing mesin saya rusak, mesin cuci saya. Terus saya ambil ada di Facebook Market itu ada orang yang jual second hand. Saya beli satu, ternyata nggak benar. Tapi puji Tuhan, saya bilang dia mau ambil. Terusnya saya beli lagi. Ini nggak benar juga. Nggak tahu orang-orang kok jual sesuatu yang tidak baik gitu. Kita nggak tahu kan. Kita expect mereka jual, mereka bilang oke, baik. Nah, saya beli ternyata tidak bagus juga. Jadi saya kasih tahu dia, tapi dia nggak mau balas, nggak mau ambil. Jadi saya hilang duit saya. Ya udah, saya taruh aja di depan rumah itu mesin di jalanan dan orang ambil. Karena masih spare partnya mungkin masih bisa diambil ya. Nah, baru kemarin juga beberapa hari, 2 hari lalu mesin yang baru padahal ya belum 1 tahun, tapi saya nggak tahu kartu warantinya saya taruh di mana, jadi hilang. Saya nggak bisa dapat garansi mungkin ya. Jadi saya cari lagi second hand, dan ternyata ini pun tidak bagus. Saya komplain lagi ke dia, ini kamu jual mesin cuci nggak bagus, ini nggak working gitu ya. Tapi dia nggak mau terima, dia nggak mau ambil, dan duit saya nggak mau dikembalikan. Hal-hal yang kecil itu saudara. Saya bilang oke deh. Saya bilang dengan $150, $190, saya tidak akan menjadi miskin. Saya bilang begitu, Tuhan berkati, saya pasti percaya ada berkat Tuhan yang lain datang. Nah, hal yang kecil-kecil itu saudara, kita nggak perlu karena hal-hal seperti itu, meskipun waktu itu uang bonnya anak kos itu ya. Maksudnya anak kos mau masuk, jadi dia sudah kasih bon duluan. Nah, itu udah saya pakai duluan buat bayar itu. Tapi ya, jangan menjadikan hal-hal yang kecil itu merebut sukacita kita, damai sejahtera kita. Seperti banyak hal ya, $50 di sana, $100 di sini, segala macam orang yang saya percaya, tapi dia ya melakukan hal yang tidak baik. Saya tidak mau menjadi kecewa, saya tidak mau menjadi sakit hati, saya tidak mau damai sejahtera saya hilang. Nah, saudara, mari kita belajar. Jangan kita juga jadi ya, jadi comel sono sini begitu, tapi tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, saya harus mengampuni saudara pertama-tama karena itu perintah Tuhan. Jadi saya harus taat kepada perintah Tuhan.
supaya saya juga diampuni oleh Bapa di sorga dari segala kesalahan dan pelanggaran saya. Yang kedua, saya mengampuni karena saya mau hati saya plong, ada damai sejahtera dan sukacita. Pengampunan saudara melepaskan kita dari rasa bersalah, rasa dendam, rasa gelisah, dan banyak perasaan lain yang hanya merugikan diri kita sendiri. Banyak contoh-contoh orang yang terkena penyakit sampai kepada penyakit kanker karena tidak ada pengampunan di hati mereka. Baik mengampuni diri mereka sendiri ataupun mengampuni orang lain. Mengampuni diri sendiri sangat penting saudara, karena kalau kita tidak mengampuni diri kita sendiri, kita akan terperangkap dalam rasa bersalah atau guilty feeling yang bisa mengikat kita dan bisa menjadikan kita orang yang apatis, yaitu orang yang kehilangan semangat, gairah hidup, kehilangan minat, kehilangan antusias atau perhatian terhadap sekelilingnya karena rasa bersalah yang membelenggunya. Atau sebaliknya, rasa bersalah akan membuat orang juga menjadi ganas, ya, violent, cruel, agresif. Dia bisa menjadi orang yang kasar dalam perkataan dan tindakan, jahat, cepat marah, tidak mudah bergaul dengan orang lain dan sebagainya. Jadi engkau ampuni dirimu juga, ya. Kita percaya Tuhan Maha mengampuni. Jadi kalau ada sesuatu yang kau lakukan salah, minta ampun sama Tuhan supaya hatimu plong, supaya engkau tidak menjadi orang yang menyimpan rasa bersalah. Rasa bersalah atau guilty feeling itu memakan tubuh kita saudara, memakan pikiran kita. Jadi lepaskan, adakan pengampunan. Jadi saudara, betapa pentingnya untuk mengampuni diri sendiri selain mengampuni orang lain. Pengampunan adalah bukti adanya kasih. Pengampunan adalah bukti adanya kasih. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengasihi, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ketika kita mengatakan ada juga hal lain, contohnya sabar ya, badai pasti berlalu. Apakah kita juga akan bersabar dan setia dalam penantian ketika kita dalam situasi yang sama atau sedang mengalami tantangan dan cobaan? Semua kita pasti pernah mengalami atau sedang mengalami pencobaan, tantangan, kesukaran, kesakitan, penderitaan, kekurangan, stres, keletihan, keringat, air mata, dan lain sebagainya saudara. Dan bagaimana reaksi kita ketika kita dalam situasi tersebut. Sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, saya akan panik saudara ya. Ya sama, kita juga akan panik ya. Apalagi ketika hutang bank jatuh tempo dan sudah harus dibayar, tapi saya masih belum ada lihat kemungkinan untuk mendapatkan dana atau uang. Jadi saya cari akal ini itu ya. Coba juga pinjem sono, pinjem sini. Coba jual ini, jual itu, begitu ya. Pokoknya saya usahakan dengan kemampuan saya sendiri untuk mencari jalan itu. Dan keadaan itu membuat saya stres. Dan karena stres, saya sering tidak sabaran juga terhadap anak-anak. Tetapi saudara, setelah saya mengenal Yesus secara pribadi, saya tahu siapa saya di mata Tuhan. Dan apa tujuan saya hidup di dunia ini. Saya hidup tidak lagi untuk jor-joran, punya ini, punya itu, tapi dengan cara hutang bank. Saya hidup bukan lagi untuk gengsi-gengsian atau prestis atau pamer untuk show off. Kalau saya punya ini, saya punya itu, begitu ya. Atau bukan juga untuk bersaing dengan teman-teman lain yang sudah punya ini dan itu. Dulu saya mau dihargai dan dipandang oleh suami saya kalau saya juga bisa menghasilkan atau mempunyai sesuatu tanpa bantuan dia dengan kekuatan saya sendiri. Supaya dia menghormati saya, ada respect. Supaya dia menghargai saya, ada appreciation. Karena selama itu dia menganggap saya tidak pernah bekerja,
dan tidak pernah menghasilkan. Meskipun kenyataannya saya mengurus anak-anak dan anak-anak kos. Anak kos ini bisa 5-6 orang. Dan saya mengurus rumah, saya juga urus mereka, makan pagi, siang, malam. Saya juga ada anak kos kalau yang high school. Saya bantu mereka dengan homework mereka, dengan pekerjaan rumah mereka dalam matematika atau dalam bahasa Inggris. Saya membantu mereka, saya juga harus ke sekolah, urusan mereka kalau ada yang saya urus. Jadi banyak, dia bilang anak kos nggak ngapa-ngapain, cuman masak doang di rumah. Tapi tidak, saya harus nyetrika baju mereka, ya apalagi anak-anak yang high school ya. Kalau yang sudah university sih oke, mereka sudah saya lepas. Tapi kalau yang di bawah 18 tahun, saya take care bener-bener ya. Jadi kalau ke sekolah ya bajunya harus rapi ya, saya setrikain bajunya. Meskipun baju anak-anak nggak saya setrika, tapi baju anak kos harus saya setrika. Jadi banyak yang saya lakukan. Saya juga membayar keperluan rumah tangga dan keperluan anak-anak. Tapi menurut dia, pekerjaan mengurus rumah tangga, ya waktu itu suami saya dia bilang mengurus rumah tangga, anak-anak dan anak-anak kos itu bukan pekerjaan. Ya, it's not a real job gitu. Karena saya tidak keluar rumah. Nah, meskipun saya menghasilkan uang dari kos-kosan, tapi karena saya tidak keluar rumah, itu bukan pekerjaan. Menurut dia kalau kerja itu kalau keluar rumah. Jadi saya merasa geram waktu itu ya, dan saya mau buktikan bahwa tanpa bantuan dia pun saya mampu memiliki beberapa properti di Indonesia. Dan itu saya buktikan saudara. Tapi karena saya tidak melakukannya dengan niat hati yang benar, dengan hikmat Allah, saya malah rugi banyak. Saya jadi berbohong, mengarang pembukuan bisnis supaya saya bisa dapat pinjaman bank atau loan, supaya saya bisa beli rumah atau properti lagi. Dan karena ada rasa serakah itu, saya tidak pikir panjang atau minta hikmat Tuhan. Saya menjual properti-properti saya yang prospektif ya, yang berada di daerah-daerah yang bagus lokasinya, dan membeli properti-properti yang mati. Saya rugi besar, rugi miliaran ya. Nah, tapi setelah saya kenal dan dekat dengan Yesus, saya menjadi orang yang berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bukan berarti setelah itu setiap keputusan yang saya ambil menjadi keputusan yang top chair. Sekali ketok, encer, begitu ya. Tapi menjadikan saya lebih peka maksudnya. Menjadikan saya lebih peka akan rencana Tuhan. Saya masih mengalami kegagalan ini itu. Tapi ketika saya telah melakukan semua itu sesuai dengan jalur semestinya, dan dengan terbuka di hadapan Tuhan dan manusia dan masih tidak berhasil, saya merasa dikuatkan bahwa ini bukan yang Tuhan mau yang saya lakukan. Saya sudah melakukannya di sini dengan buka beauty clinic, ternyata tersendat-sendat, tidak jalan. Terus saya juga sudah ambil kursus untuk child care, terus saya mau buka child care di rumah ya untuk penitipan anak, tapi tidak jalan juga. Terus saya berdoa, apalagi Tuhan saya sudah melakukannya sesuai ya, nggak ada bohong-bohongan, semua terbuka, semua dengan jujur. Hati saya pun untuk anak-anak itu jujur, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan bawa saya ke Bible College, Tuhan bawa saya dalam pelayanan. Kalau memang ini yang Tuhan mau, saya akan setia. Nah saudara, jadi mari ketika kita memberikan kasih melalui perkataan yang menguatkan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan imani. Kita ingat bagaimana sewaktu kita dalam situasi yang tidak mengenakan atau menguntungkan, dan Tuhan melepaskan dan menolong kita. Kita bisa jadikan ini sebagai suatu kesaksian buat orang lain ya. Kuatkan saudara kita yang sedang lemah, yang dalam pergumulan atau dalam kesusahan dan sebagainya saudara, dengan kesaksian kita. Biar mereka juga mengingat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka di waktu-waktu yang lalu. Pasti kita semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Jadi ketika engkau di dalam suatu situasi yang tidak menyenangkan, ingat apa yang telah Tuhan lakukan. Dan percaya Dia akan melakukannya lagi. Kalau engkau sudah pernah diangkat keluar dari permasalahanmu, engkau sudah bisa menyelesaikan permasalahanmu dengan pertolongan Tuhan, ingat itu. Tuhan akan melakukannya lagi. Jadi engkau dikuatkan. Jadi kita harus sabar ya dalam menunggu pertolongan Tuhan.
Yakobus 5 ayat 7 mengatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabar dalam setiap keadaan kita sampai kedatangan Tuhan. Jadi engkau yang berdoa untuk temanmu, untuk sesamamu, sabar, lakukan terus. Jangan hanya satu kali, ya aku doakan ya, semoga cepat sembuh. Atau bahkan cuma ditulis di situ aja di Facebook. Setelah itu dia lupa, nggak ada berdoa untuk dia. Mari ketika kita memperkatakan sesuatu kepada seseorang, kepada teman kita, kepada siapapun, lakukan itu. Ya, ada conviction di hatimu, saya percaya. Ketika saya mengatakan, Mel doain dong supaya anakku masuk SMA ini gitu. Aku lupa tuh. Habis itu saya lupa. Oke, saya doakan. Saya baru ingat, kayaknya dia minta didoakan untuk anaknya masuk SMA sesuatu gitu ya, yang SMA negeri gitu ya. Oh ya, saya minta ampun Tuhan, saya lupa. Terusnya baru saya masuk dalam doa. Saudara, mari, apa yang kau perkatakan dalam Facebook, yang kau support saudara-saudaramu dalam Facebook ataupun media sosial lain, atau kau perkatakan langsung, engkau lakukan. Kasih kita tunjukkan. Bukan saja dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau ajarkan kami untuk mengasihi. Bukan saja dengan perkataan kami, tapi juga dengan tindakan kami. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu ada pada setiap kami. Ketika kami mengasihi saudara kami mengampuni mereka. Ketika kami mengasihi saudara kami memberi kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, ajar kami untuk terus mengasihi. Bukan hanya satu kali, tapi terus menerus. Sampai pada kedatangan Engkau kembali. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan hari ini dan selanjutnya untuk terus hidup di dalam kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Holy Spirit, Engkau bantu kami. Untuk kami mampu melakukan apa yang baik. Mampu melakukan untuk mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup dalam kasih Yesus. Sebarkan kasih Yesus kepada setiap orang yang kau jumpai hari ini atau hari-hari kapanpun. Kasih itu sangat besar. Kasih Allah sudah diberikan kepada kita. We have to share that love to others. In Jesus' name. Amen.